Jaringan komputer. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, kalian mampu memahami perbedaan jaringan lokal dan internet dan jenis-jenis konektivitas internet melalui jaringan kabel dan nirkabel. B. Komunikasi data melalui ponsel. C. Pentingnya proteksi data pribadi saat terhubung ke jaringan internet serta menerapkan enkripsi untuk memproteksi dokumen. Tahukah kalian apa yang akan terjadi jika saat ini tidak ada jaringan internet? Apakah saat kita terhubung ke internet itu selalu aman? Internet saat ini merupakan salah satu hal penting yang membantu banyak aspek kehidupan. Saat ini, ketika kita akan membuka rekening baru di bank, kita tidak perlu lagi mengunjungi kantor bank, tetapi cukup mengakses aplikasi bank yang tersedia secara online, mengisi formulir, dan melakukan verifikasi secara langsung melalui video call dengan petugas. Namun mengakses internet bukan tanpa masalah. Kita perlu paham cara mengakses internet dengan aman supaya tidak merugikan kita. Materi pertama, jaringan lokal dan internet. Jaringan komputer menggunakan dua buah atau lebih perangkat dengan menggunakan sebuah sistem komunikasi yang terstandarisasi secara global, yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite. Jaringan komputer yang menghubungkan komputer antara dua jenis, yaitu jaringan lokal dan jaringan internet. Perbedaan keduanya ada pada jangkauannya. Jaringan lokal memiliki jangkauan lebih terbatas dibandingkan dengan jaringan internet. Jaringan lokal. Jaringan lokal adalah jaringan komputer berkabel maupun nirkabel yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam area terbatas seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus universitas, atau gedung kantor. Perangkat atau komputer yang ada di jaringan lokal hanya bisa diakses oleh perangkat lain yang berada pada jaringan yang sama. Setiap perangkat atau komputer yang terhubung dalam jaringan lokal akan memiliki ID unik yang berbeda yang satu sama lainnya dan disebut alamat IP atau IP address, misalnya 192.168.0.1. Dalam implementasinya, biasanya satu perangkat akan disebut server, sedangkan perangkat lainnya disebut klien. Apa sebenarnya arti dan fungsi dari IP address? IP address merupakan identitas sebuah komputer dalam jaringan komputer. IP address berfungsi sebagai alamat pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain. Mungkin kalian bisa menganalogikan IP address seperti alamat rumah saat akan mengirim paket. Tentunya akan lebih mudah kalau sudah mengetahui alamat pastinya. Sama halnya dengan ketika kalian akan mengirim data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Kalian harus tahu data itu akan dikirim ke komputer dengan IP address yang mana. IP address sendiri biasanya terdiri atas 32 bit yang dipisah menjadi 4 bagian, sehingga setiap bagian akan terdiri atas 8 bit. Nah, 8 bit ini merupakan bilangan biner yang diterjemahkan ke dalam bilangan desimal. Tentu kalian sudah belajar tentang bilangan biner. Berikut ini contoh dari IP address. IP address dalam bilangan biner 10.1.1.0.11.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0. IP addressnya 172.217.10.14. Berikut internet. Berbeda dengan jaringan lokal yang hanya menghubungkan perangkat dengan jangkauan yang terbatas pada area tertentu saja, misalnya perumahan, perkantoran, sekolah, dan lain sebagainya.
Jaringan internet memiliki koneksi dengan cakupan yang lebih luas, yang biasa menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Misalnya, kalian berada di Jakarta. Dengan jaringan internet, kalian bisa mengakses perangkat atau informasi yang ada di Kalimantan, bahkan di negara lain. Internet sendiri merupakan kepanjangan dari Interconnection Networking, yaitu sebuah jaringan komputer yang menghubungkan banyak perangkat seluruh dunia. Jaringan internet ini memungkinkan adanya pertukaran data paket atau packet switching communication protocol untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Secara konsep, jaringan internet juga disebut jaringan area luas atau Wide Area Network. Pada awalnya di tahun 1960-an, internet hanyalah sebagai proyek. Penelitian didanai oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network. Kemudian berkembang menjadi infrastruktur publik pada 1980-an dengan dukungan dari banyak universitas negeri dan perusahaan swasta. Sama seperti jaringan lokal, setiap perangkat dan jaringan internet juga harus memiliki IP address yang berbeda-beda. Karena IP address ini berlaku secara global, bisa juga disebut IP public. Akan tetapi, tidak semua perangkat lokal yang terhubung dengan internet memiliki IP public karena biasanya IP public hanya digunakan pada perangkat utama yang terhubung dengan jaringan internet secara langsung. Dan hal ini ada perangkat modem yang terhubung dengan ISP. Konektivitas internet. Koneksi dengan internet pada umumnya dilakukan menggunakan kabel internet yang bisa berupa kabel koaksial, kabel fiber optik maupun kabel twisted pair. Meski demikian, kalian juga bisa terhubung ke jaringan internet tanpa menggunakan kabel atau wireless connection. Baik menggunakan kabel maupun tanpa kabel, keduanya memiliki metode tersendiri cara terkoneksi ke jaringan internet. Berikut ini beberapa jenis koneksi internet yang memungkinkan perangkat lain terhubung ke dalamnya. Konektivitas internet pada jaringan berkabel. Konektivitas internet pada jaringan berkabel pada umumnya memanfaatkan jaringan kabel telepon maupun televisi yang terhubung dengan internet service provider. Berikut ini beberapa konektivitas pada jaringan berkabel. 1. Dial-up PSTN Public Switched Telephone Network. Di awal internet masuk ke Indonesia, teknologi dial-up untuk terkoneksi ke internet merupakan metode yang umum digunakan. Untuk terkoneksi dengan internet, dial-up memanfaatkan jaringan telepon rumah yang berbentuk kabel. 3 perangkat yang harus dimiliki untuk koneksi ini ialah komputer, modem, dan sambungan telepon rumah. Dial-up ini akan bekerja melalui jalur PSTN, Public Switched Telephone Network, hingga bisa terhubung dengan ISP atau Internet Service Provider. Kecepatan akses jenis koneksi internet dial-up hanya 12 hingga 20 kbps, maksimum hanya 56 kbps atau kilobyte per second. Kedua, ADSL Asymmetric Digital Subscribe Line. Sama seperti pada dial-up, koneksi internet ADSL juga bekerja dengan menggunakan teknologi modem. Modem yang digunakan bekerja pada frekuensi antara 34 kHz sampai 1104 kHz. Berbeda modem konvensional yang bekerja pada frekuensi di bawah 4 kHz. Dengan ADSL, kita bisa mengirimkan suara hingga fax ke pengguna lainnya dengan menggunakan rentang frekuensi yang berbeda. Konektivitas internet dengan ADSL pada prinsipnya
sama dengan dial-up yang menggunakan jaringan telepon kabel, tetapi yang membedakan ialah jenis modemnya. LAN, Local Area Network. LAN termasuk koneksi internet yang banyak dikenal saat ini. Sistem kerjanya ialah menggunakan satu komputer sebagai server yang terhubung dengan internet menggunakan kabel, telepon, atau antena. Melalui internet service provider, kemudian komputernya hanya perlu terkoneksi dengan server untuk bisa mengakses internet dan memakai kartu LAN atau LAN card dan kabel koaksial atau UTP. Jaringan koneksi internet itu hanya mencakup wilayah yang sangat kecil. Konektivitas internet pada jaringan nirkabel. Konektivitas internet pada jaringan nirkabel merupakan jaringan internet yang tidak menggunakan kabel untuk menghubungkan satu perangkat dan perangkat lain. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer, baik pada jarak yang dekat atau beberapa meter, memakai alat atau pemancar Bluetooth, maupun pada jarak jauh atau lewat satelit. Jaringan nirkabel biasanya menghubungkan satu sistem komputer dan sistem yang lain dengan menggunakan beberapa macam media transmisi tanpa kabel seperti gelombang radio, gelombang mikro, maupun cahaya inframerah. Berikut ini beberapa konektivitas pada jaringan nirkabel. Yang pertama, GPRS, General Packet Radio Service. Jenis koneksi internet GPRS menggunakan gelombang radio untuk komunikasi data dan suara. GPRS ini mempunyai kemampuan untuk mengirimkan data dan suara pada alat komunikasi bergerak. Sistem GPRS ini biasa dipakai untuk transfer data berbentuk paket data yang terkait dengan pengiriman surat atau surat elektronik hingga berselancar di dunia maya. Layanan GPRS ini dipasang pada jenis ponsel dengan tipe GSM, Global System for Mobile Communication. Ilustrasi jaringan internet nirkabel GPRS ditunjukkan pada gambar berikut. Kedua, Wi-Fi. Wi-Fi merupakan singkatan dari Wireless Wide Line, yang merupakan sistem standar yang digunakan untuk terkoneksi dengan internet tanpa menggunakan kabel. Teknologi ini memakai frekuensi tinggi berada pada spektrum 2,4 GHz. Salah satu keunggulan jenis koneksi internet Wi-Fi ialah praktis karena tidak perlu memasang kabel jaringan. Namun koneksi Wi-Fi memiliki jangkauan terbatas. Ketiga, akses satelit. Jenis koneksi internet ini merupakan layanan internet yang memakai antena parabola sehingga kecepatan akses cukup tinggi. Namun biasanya jenis koneksi internet ini memang mahal, terutama di Indonesia. Meski sepadan dengan kecepatan aksesnya, ilustrasi jaringan internet nirkabel satelit bisa dilihat pada gambar berikut. Yang berikut, proteksi data. Proteksi data mengacu pada serangkaian tindakan dan kebijakan yang diimplementasikan untuk melindungi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi. Tujuan utama dari proteksi data adalah mencegah akses yang tidak sah, perubahan atau kehilangan data, terutama dalam konteks aktivitas pengolahan dan penyimpanan data yang semakin digital. Proteksi data saat berinternet adalah upaya untuk melindungi informasi pribadi dan sensitif pengguna selama beraktivitas online. Elemen kunci dari proteksi data mencakup 1. Integritas data, memastikan bahwa data tetap tidak berubah atau rusak selama proses penyimpanan, pengiriman, atau pemrosesan. 2. Kerahasiaan data, menjaga informasi agar hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang, mencegah akses oleh pihak yang berhak. 3. Ketersediaan data, memastikan bahwa data dapat diakses dan digunakan ketika diperlukan
tanpa terganggu oleh gangguan atau serangan. Keempat, autentikasi. Memverifikasi identitas pengguna atau entitas yang berusaha mengakses data, memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat melakukan akses. 5. Otorisasi. Mengatur tingkat akses untuk setiap pengguna atau entitas, memastikan bahwa mereka hanya dapat mengakses data yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka. 6. Enkripsi. Mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dimengerti tanpa kunci enkripsi yang tepat, sehingga melindungi data selama pengiriman atau penyimpanan. 7. Keamanan fisik. Melibatkan langkah-langkah untuk melindungi perangkat keras dan sarana penyimpanan data dari akses fisik yang tidak sah atau kerusakan. 8. Pemulihan data. Menyiapkan strategi dan prosedur pemulihan data untuk mengatasi kejadian bencana, kehilangan data, atau serangan yang menyebabkan kerusakan pada informasi. Yang berikut pekerjaan untuk siswa. Ayo kerjakan aktivitas individu. Aktivitas perancangan jaringan komputer. Pada aktivitas ini, kalian akan mencoba merancang konfigurasi sebuah jaringan komputer yang menghubungkan perangkat komputer sehingga bisa berkomunikasi dengan perangkat komputer lainnya. Deskripsi kasus. Ani berencana memasang jaringan internet baru pada suatu internet service provider. ISP tersebut menyediakan satu buah modem secara gratis yang memiliki IP publik yang hanya bisa terkoneksi dengan maksimal 2 perangkat lainnya. Adapun Ani sendiri memiliki 3 buah switch atau router yang masing-masing bisa terpasang dengan maksimal 3 perangkat lainnya. Ani menginginkan agar semua perangkat komputer yang ada di rumahnya terkoneksi dengan internet. Namun dia juga menginginkan agar biaya pasang yang dikeluarkan semurah mungkin. Biaya pasang ini bergantung pada total panjang kabel yang harus digunakan. Jika diberikan posisi semua perangkat yang dimiliki oleh Ani seperti pada berikut, bantulah dia untuk memodelkan konfigurasi jaringan di rumahnya sehingga biaya yang harus dikeluarkan semurah mungkin. Posisi perangkat tidak boleh dipindah-pindah dan semua switch atau router tidak harus digunakan.